Pernahkah kamu berpikir, kenapa sebagian orang bisa sangat sukses? Figur seperti Elon Musk misalnya, dalam satu dekade terakhir menjadi panutan atau sentral figur dalam bisnis. Tetapi nggak sedikit orang juga gagal membuat sebuah perubahan. Gak jarang kita dengar bahwa kunci dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras. Istilah populer seperti 10,000 hours muncul dalam buku Outliers Malcolm Gladwell, atau istilah grit atau kerja keras atau persistence atau tangguh dipopulerkan oleh Angela Duckworth. Tetapi pernahkah kamu berpikir apa sesederhana itu kunci dari sebuah kesuksesan? Kerja keras? Terdengar klise bukan? Nah, apakah ada privilege tertentu yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang sukses? Nah, kita akan coba bahas fakta tentang privilege dan apa yang sebenarnya bisa membuat seseorang bisa sukses. Hey good people, welcome back to Nuril Baskan. Hari ini kita akan membahas sebuah insight dari buku Unfair Advantage. Bagaimana sebenarnya kita semua punya kunci atau privilege untuk memiliki kesuksesannya masing-masing. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat komen di bawah, like, dan juga subscribe buat kamu yang baru join di channel ini. Kehidupan ini sering dianggap dan dipikirkan oleh sebagian orang bahwa hidup tidaklah adil gitu. Kita tahu bahwa beberapa orang sukses, mereka punya koneksi dengan berbagai bisnismen atau mereka terlahir dari lingkungan yang berada. Tetapi jika kita mau berpikir lebih lanjut, tidak serta-merta orang-orang ini bisa sukses. Mereka tetap memerlukan sebuah hal yang disebut sebagai kerja keras. Penulis ternama seperti Haruki Murakami misalnya, dia selalu konsisten bangun jam 4 atau jam 5 pagi, kemudian menulis buku selama 4-5 jam sampai jam 9 pagi. Baru kemudian beliau melanjutkan aktivitas seperti jogging atau maraton. Pekerja keras seperti Haruki Murakami adalah sebuah hal yang dengan mudah bisa kamu replikasi atau duplikasi. Tetapi kita juga harus sadar bahwa berbagai hal tidak serta-merta bisa kita duplikasi atau replikasi. Teman gue misalnya, secara kecerdasan dia mungkin tidak terlalu cerdas, tetapi terlahir dari lingkungan yang berada dan berada di lingkungan banyak entrepreneur dan pebisnis. Akhirnya dia bisa memunculkan dua ide startup gitu. Dan dengan support financial yang kuat dari lingkungannya, dia berhasil mendevelop startup ini sampai operasional dan bahkan launching 2 mobile app. Nah, hal-hal yang dimiliki seperti teman gue tadi adalah sebuah privilege yang belum tentu gue atau orang lain bisa miliki, dan dengan tidak mudah bisa direplikasi atau duplikasi oleh orang lain. Poinnya adalah bahwa setiap dari kita akan memiliki kelebihannya, tetapi juga disertai dengan kekurangannya. Nah, jika kamu bisa berfokus pada kelebihan yang kamu miliki, maka kamu bisa mengeksploitasinya sehingga menjadi sebuah competitive edge atau sebuah faktor pembeda yang teman-teman bisa maksimalkan untuk menciptakan sebuah perbedaan dalam kehidupan dan mencapai kesuksesan yang ingin kamu tuju. Buku Unfair Advantage, bagaimana sebenarnya kita sudah mempunyai sebuah hal yang bisa membantu kita mencapai potensi kesuksesan kita, karya dari Ash Ali dan Hasan Kuba, seorang entrepreneur dan juga investor, sebenarnya mengajarkan kita untuk melihat dalam diri kita sendiri daripada membandingkan dengan privilege orang lain. Harusnya kita introspeksi ke dalam diri kita sendiri dan memaksimalkan apa yang sebenarnya kita bisa miliki. Nah, mereka menciptakan sebuah framework berpikir yang disebut dengan miles, yaitu money atau uang apa atau financial resource apa yang kamu miliki, kemudian intelligence, kecerdasan apa atau bakat apa yang kamu miliki, karena sebagian orang bisa saja cerdas dalam matematika atau cerdas dalam bersosial misalnya. Kemudian location, sebagian orang terlahir di kota besar dan menjadi sebuah advantage tersendiri bagi mereka, atau pun teman-teman bisa terlahir di daerah yang lebih sepi, di kota kecil, dan bisa menjadi seorang leader di sana gitu. Kemudian yang ketiga adalah education. Bagaimana pendidikan yang teman-teman miliki adalah unik setiap dari kalian gitu. Sebagian dari kita mungkin kuliah bisnis, sebagian yang lain mungkin berkuliah di psikologi. Keduanya unik
dan punya keunggulannya masing-masing gitu. Kemudian yang terakhir adalah status. Bagaimana sebagian dari kita terlahir dari keluarga pebisnis gitu, sehingga sudah mempunyai status yang baik. Tetapi status ini juga bisa dibagi menjadi dua, status baik internal seperti rasa percaya diri maupun eksternal yang sebenarnya bisa dibangun. Nah, nanti kita akan coba ulas lebih dalam tentang framework berpikir Miles. Oke, mari kita coba bahas beberapa privilege yang mungkin dimiliki oleh sebagian yang lain dan tidak dimiliki oleh sebagian yang lain. Yang pertama adalah money atau financial resources. Teman-teman mungkin pernah dengar tentang Snapchat ya, sebuah aplikasi social media berbentuk snap foto yang sempat populer di tahun 2016. Co-foundernya Evan Spiegel adalah seseorang yang sudah dengan sukses menjadi triliuner bahkan di usia yang sangat muda, 24 tahun. Nah, ketika diulas lebih lanjut, ternyata Evan Spiegel terlahir dari lingkungan yang berada gitu. Orang tuanya adalah seseorang lawyer yang sangat sukses gitu. Kemudian dia sekolah di kampus ternama dan swasta yang mahal, sehingga terlahir dengan hal seperti ini. Dia punya akses ke berbagai pebisnis dan juga founder dari startup gitu. Tetapi hal yang perlu kita ingat adalah meskipun dia punya privilege ini, Evan Spiegel dengan sukses berpikir dan menemukan sebuah ide untuk membangun Snapchat tersebut gitu. Sehingga dibarengi dengan kerja keras, dia tidak menyia-nyiakan privilege yang dia miliki. Contoh privilege yang kedua adalah Collison Brothers, pendiri dari Stripe. Stripe adalah aplikasi online gateway for payment gitu, atau sistem pembayaran online gitu. Collison Brothers atau Collison bersaudara adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kecerdasannya gitu. Bagaimana di usia yang bahkan belum menginjak 22 tahun, mereka sudah dengan sukses mendirikan sebuah perusahaan yang bernilai triliunan dolar gitu. Stripe adalah perusahaan yang dengan sukses mereka berdua bangun gitu. Tetapi ketika diusik lebih lanjut, ternyata Collison Brothers atau Collison bersaudara ini kedua-duanya sangat sukses secara akademis gitu. Mereka berhasil masuk, yang Collison pertama masuk di MIT dan Collison yang kedua masuk di Harvard gitu. Ini adalah contoh privilege dalam hal kecerdasan. Oke, kita coba bahas privilege yang ketiga mengenai lokasi ya. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia sempat ramai tentang penutupan gerai McDonald's. Gerai McDonald's ini sangat legendary karena ini adalah gerai pertama di Indonesia yang tempatnya sangat strategis di jantung kota Jakarta, berada di Sarinah gitu. Nah, lokasi seperti di Sarinah ini tentu tidak bisa dimiliki oleh berbagai bisnis gitu. Nah, lokasi ini juga menjadi salah satu bentuk privilege bagi bisnis atau seseorang. Nah, tetapi terlahir di kota besar maupun kota kecil itu tetap tergantung bagaimana teman-teman membuka wawasan dan mindsetnya gitu. Jadi privilege ini tetap harus bisa digunakan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah competitive edge atau keunggulan untuk mencapai kesuksesan teman-teman. Jadi di buku Unfair Advantage ini memang sangat mengedepankan bagaimana kita harus bisa menggabungkan antara kerja keras dengan sebuah privilege. Tetapi poin yang ingin gue sampaikan sebenarnya adalah beberapa privilege sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri teman-teman. Nah, gue teringat bagaimana kisah dari William Tanuwijaya yang awalnya hanyalah seorang penjaga warnet gitu. Kemudian muncul sebuah ide untuk membentuk marketplace gitu. Nah, perjalanan William Tanuwijaya membangun Tokopedia tentu menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa meskipun punya privilege yang terbatas gitu, mungkin beliau melek secara teknologi gitu, tetapi dengan kerja keras beliau akhirnya dengan sukses membangun Tokopedia sampai saat ini gitu. Nah, privilege yang sekarang dimiliki oleh William Tanuwijaya sebagai founder dari Tokopedia dan juga menjadi CEO dari Tokopedia adalah sebuah privilege yang sebenarnya beliau bangun. Nah, privilege status ini harus dimulai dari rasa percaya diri bahwa kita mampu untuk melakukan sebuah perubahan besar gitu. Privilege yang juga dimiliki oleh Elon Musk misalnya. Bagaimana ketika Elon Musk beropini tentang sebuah hal misalnya Bitcoin, maka itu akan mengubah pergerakan pasar saham misalnya.
Nah, privilege-privilege yang sekarang dimiliki Elon Musk juga tidak serta-merta langsung dimiliki oleh Elon Musk. Beliau awalnya menjadi co-founder dari PayPal gitu, bahkan sempat dikeluarkan dari sana gitu. Tetapi dengan kerja keras dan berbagai ide yang beliau coba wujudkan, akhirnya beliau menjadi salah satu sentral figur entrepreneur di era modern. Setiap orang tentunya punya miles frameworknya masing-masing. Status keuangan teman-teman antara yang A dan yang B tentu berbeda. Kecerdasannya juga berbeda. Ada yang cerdas dalam misalnya bermusik, ada yang cerdas dalam berolahraga, dan tentunya juga setiap kita mempunyai keunggulan dalam lokasinya masing-masing gitu. Atau teman-teman juga bisa jadi punya akses pendidikan yang berbeda atau terlahir dari status keluarga yang berbeda. Tetapi hal yang ingin gue tekankan bahwa sebenarnya kita mempunyai peluang untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai kesuksesan yang sama gitu. Bagaimana hal ini ditekankan oleh Carol Dweck dalam bukunya Mindset gitu, bahwa kondisi yang kita miliki saat ini adalah sebuah kondisi yang temporer gitu. Teman-teman bisa mengubah dirinya dan bahkan mengubah potensi masa depannya selama teman-teman punya mindset yang tepat, yaitu mindset yang berkembang atau growth mindset. Dengan growth mindset ini teman-teman membuka kesempatan untuk absorb knowledge gitu, kemudian membuka kesempatan untuk membangun network dengan orang-orang lain, dan bahkan membuka kesempatan untuk memberikan dampak yang besar bagi lingkungannya, asalkan teman-teman selalu berusaha untuk menjadi lebih baik daripada diri teman-teman yang kemarin. Oke, sebagai kesimpulan, mungkin sebagian dari kita mempunyai privilege yang berbeda dengan orang lain. Tidak ada gunanya jika kita tidak mampu memanfaatkan privilege kita, sehingga bisa saja terbuang sia-sia. Juga tidak ada gunanya untuk membandingkan privilege kita dengan privilege orang lain gitu. Sebaiknya kita harus fokus untuk mengenali apa sih privilege kita, sehingga mampu menjadikannya sebagai competitive advantage gitu, sebuah faktor pembeda yang mampu mendorong kita untuk mencapai kesuksesan kita. Nah, salah satu yang ingin gue tekankan adalah bagaimana kita harus berusaha membangun status yang kuat dari dalam. Sebagaimana kita harus percaya pada kemampuan kita, bagaimana kita bisa menghilangkan self-limiting belief kita, sehingga kita bisa mencapai sebuah potensi yang Carol Dweck sebut sebagai growth mindset. Until next time, ciao!